Tidak, apakah dia mengatakan yang sebenarnya?" Logan menelan ludah saat tatapannya membara. Zane mengusap wajahnya tidak percaya. Hudson menatap Jaspal dengan kaget. Jika bukan karena identitas orang itu, Hudson pasti akan berpikir bahwa dia pasti sudah gila. Bahkan Jack terkejut. Dia tahu bahwa Jaspal menyukai Terryzon, tetapi dia tidak menyangka penilaiannya setinggi itu. Hanya Jaspal yang datang dari masa depan yang tahu dengan sangat jelas bahwa semua yang dia katakan akan menjadi kenyataan. Ketika dia bertransmigrasi, Terryzon bernilai $460 miliar dan menghasilkan pendapatan tahunan $360 miliar Oriental. Mereka memiliki lebih dari 1 miliar pengguna berbagai produk di seluruh dunia. Jaspal akan menggunakan 10 juta untuk membeli 51% saham perusahaan, pada dasarnya menukar sebongkah batu dengan telur emas. Yang lebih penting adalah ekosistem media sosial masa depan yang dapat dibuat dengan mengandalkan jumlah grup pengguna yang mengerikan. Itulah tujuan utama Jaspal untuk meningkatkan lalu lintas dengan dana dan menggunakan lalu lintas tersebut untuk mengontrol ekosistem sehingga ekosistem dapat memerintah. Namun, apa yang dipikirkan Hudson saat itu? Hudson bahkan tidak terlalu memikirkan masa depan yang menjanjikan seperti yang dibicarakan Jaspal, karena dia lebih memperhatikan hal lain. Kau katakan bahwa kau sudah menemukan cara untuk mendapatkan keuntungan? Hudson merasa bahwa masa depan $1 triliun dan pembangunan kembali komunikasi manusia menjadi dangkal untuk dibandingkan. Sekarang, ketika Terryzon bahkan tidak mampu membayar gaji para pendirinya, tidak ada yang lebih penting daripada bagaimana menghasilkan keuntungan. Masalah bagaimana mendapatkan keuntungan dari internet adalah sesuatu yang belum bisa diselesaikan oleh seluruh dunia, apalagi negara. Ucapannya menyadarkan semua orang kembali ke kenyataan saat mereka menatap Jaspal dengan tatapan membara. "Tanda tangani kontraknya dan aku akan memberitahumu." Jaspal menunjukkan PDA palm-nya. Dia bukan orang bodoh, karena sejarah dari kehidupan masa lalunya telah membuktikan bahwa metode untuk mendapatkan keuntungan seperti itu masuk akal. Begitulah cara Terryzon hidup kembali. Tetap saja, dia akan menjadi orang yang menghadapi kerugian jika dia memberitahu mereka dan mereka menarik kembali ucapan mereka. "Baik, kami setuju. Tetapi bagian di mana kami akan mendapat keuntungan dan janjimu untuk tidak mengelola bisnis sehari-hari perusahaan harus ditulis dalam kontrak juga." Hudson mengatupkan rahangnya. "Tentu saja, saat aku menjadi pemegang saham, menyelesaikan masalah kalian tentang bagaimana menghasilkan keuntungan tidak berbeda dengan membantu diriku sendiri. Aku tidak akan sepelit itu. Sedangkan untuk mengelola bisnis perusahaan, aku tidak punya waktu sebanyak itu. Namun, Jack akan membantu membangun struktur perusahaan kalian dari awal. Dia akan memiliki tugas lain untuk dilakukan saat JW Capital mulai memiliki lebih banyak bisnis. Bagaimana menurut kalian?" Hudson sangat bersyukur memiliki manajer profesional seperti Jack yang membantu mereka. Sekarang setelah mereka setuju, Hudson memanggil Daniel, pendiri terakhir yang bertanggung jawab atas sisi hukum bisnis, untuk menyusun kontrak. Daniel bergegas ke perusahaan. Dia tercengang ketika mendengar identitas Jaspal. Dia berbisik kepada Hudson dan yang lainnya ketika dia diberitahu bahwa Jaspal akan menambahkan 10 juta ke modal mereka. Setelah itu, dia dengan senang hati pergi untuk membuat perjanjian. Jaspal membaca sekilas kesepakatan dan mendiskusikannya dengan Jack sebelum mereka mengubah dua aspek kecil untuk menjamin bahwa mereka akan mendapat manfaat lebih. Kedua belah pihak kemudian menandatangani
dan membubuhkan stempel perjanjian sebelum segera berlaku efektif. Transfer ekuitas di Biro Industri dan Perdagangan besok setelah bekerja dan danaku akan dikreditkan ke akunmu. Jaspal menyerahkan kontrak kepada Jack dan sebuah batu besar akhirnya diangkat dari dadanya. Sementara itu, Hudson dan yang lainnya menatap Jaspal dengan pancaran sinar di mata mereka. Semua orang menunggu untuk mendengar tentang metode untuk mendapatkan keuntungan. Jaspal tertawa terbahak-bahak. Sejauh menyangkut semua orang, bagaimana Therizon seharusnya menghasilkan keuntungan adalah masalah yang tidak terpecahkan. Di sisi lain, Jaspal sangat menyadari bahwa ada terlalu banyak cara untuk menghasilkan uang. Produk masa depan seperti KK Show, K-Zone, dan KK Members, misalnya, merupakan produk turunan yang akan mendatangkan keuntungan yang tak terbayangkan. Apa kau berani percaya bahwa sepotong kode dan beberapa gambar dapat dijual seharga $10? Namun itulah kenyataannya. Apalagi produk-produk turunan ini telah membawa lebih dari sekedar keuntungan bagi Therizon. Mereka juga telah memperluas lini produk KK dan dengan demikian meningkatkan kelekatan pelanggan serta daya saing antar produk. Ditambah dengan serangan pamungkas KK dalam bentuk permainan, itu akan menjadi tak terkalahkan. Jaspal tahu tentang seorang wanita kaya di kehidupan masa lalunya yang telah menghabiskan 4 juta sendirian pada mata uang virtual untuk permainan poker KK. Namun, metode yang paling cocok untuk Therizon pada saat itu adalah sesuatu yang lain. Layanan seluler KK yang terkenal. Kalian semua memiliki benda kecil ini, bukan? Jaspal mengeluarkan ponselnya. Pada saat itu dia melihat Hudson dan yang lainnya menatapnya dengan aneh. Ponsel adalah metode komunikasi yang trendy saat ini. Tentu, ada ponsel yang lebih baik dengan spesifikasi yang lebih tinggi juga, tetapi harganya ribuan dolar dan terlalu mahal. Ponsel ini, bagaimanapun, jauh lebih murah dan jauh lebih sederhana. Namun, rasanya salah melihat hal seperti itu pada orang kaya seperti Jaspal. Jaspal tampaknya tidak peduli dengan tatapan bertanya mereka sambil terus berbicara. Untuk pengguna KK yang berteman untuk saling menghubungi, keduanya harus terhubung dengan komputer. Namun, katakanlah bahwa kita bekerja sama dengan Netcom yang memungkinkan kita untuk saling menghubungi melalui pesan di ponsel alih-alih komputer. Daya saing KK akan meningkat secara fundamental. Dan itu cara yang bagus untuk menghasilkan keuntungan. Mendengar saran Jaspal, Hudson dan yang lainnya tenggelam dalam pikirannya. Yang pertama bereaksi adalah Cameron. Di masa lalu, dia adalah orang pertama yang memikirkan metode ini. Itu akan menyebabkan kehebohan besar. Ini akan menjadi hal yang baik bagi kita dan Netcom. Karena satu pesan teks berharga 10 sen. Itu akan tetap menjadi keuntungan besar, bahkan jika kita hanya mendapatkan 3 sen per pesan. Cameron memandang Jaspal dengan kegembiraan dan kekaguman, seolah-olah kata-kata Jaspal telah berbicara di hatinya. Sementara itu, Jaspal merasa malu, karena Cameron adalah orang yang sebenarnya yang memunculkan ide itu. Rencana yang bagus, baik Logan dan Zane mengangguk. Aku sudah memberi kalian ide, tetapi bagaimana kalian berencana untuk membuatnya bekerja, terserah kalian. Baiklah, jadi setelah kalian menjalin kemitraan dengan Netcom, bisnis berikutnya yang ingin kalian perhatikan adalah Nobil. Sesuai sejarah, Nobil baru saja berpisah dan merdeka tahun ini. Itu masih dalam keadaan menyedihkan melalui pengembangan sebagai perusahaan kecil dengan sedikit reputasi. Namun Jaspal tahu bahwa Nobil akan segera mengambil alih jaringan dan telekomunikasi, sehingga mengubah industri telepon seluler menjadi salah satu bisnis terbesar di negara itu.